Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3 ke 6 dan Yohanes 14 ayat ke 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Yesus Petrus menimpalnya dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dan juga ya, Roma 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya di malam hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan, kekuatan iman menyertai kita. Kita rehatkan hati kita sebelum kita istirahat. Kita izinkan kita mendengarkan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Allah. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bijak dalam hidup ini. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan membaca dalam Amsal 3, Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya melihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpah kebinasaan. Jadilah, tema kita, jadilah orang bijak. Orang bijak itu adalah orang yang menjaga mulutnya. Karena kalau orang bijak itu akan senantiasa berhati-hati dengan perkataannya. Orang bijak itu tidak suka mencemooh dengan mulutnya, tidak suka berdusta dengan mulutnya, tidak suka menipu dengan mulutnya, tidak suka memfitnah dengan mulutnya, tidak lebar bibir ya. Karena kalau mulut digunakan kepada kejahatan, kepada hal yang tidak menyenangkan Tuhan, kepada hal yang bertentangan, ia kehilangan nyawanya. Itu sebabnya sebagai orang percaya dikatakan kalau kita menjaga mulut kita, kita adalah orang bijak yang menjaga hidup kita untuk hal-hal yang membawa kedamaian, kebaikan bagi semua orang. Pakai mulut kita untuk menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Itu orang-orang yang bijak. Yang kedua, kata firman Allah adalah orang bijak itu adalah orang yang menjauhi kejahatan. Amsal 13 ayat 19. Jadi kalau dikatakan di situ ayat Amsal 13 ayat 19 dikatakan dengan jelas, keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Jadi bagi orang jahat, kalau mereka meninggalkan kejahatan itu aneh rasanya. Dan karena memang itu kegemaran mereka, kesukaan mereka untuk melakukan apa yang jahat. Bahkan kalau mereka tidak melakukan yang jahat, rasanya mereka tidak damai, tidak tenang dalam hidup mereka, gelisah dalam hidup mereka. Dan orang benar, dia harus menjauhkan diri dari kejahatan. Dan satu contoh kita tahu bagaimana hidupnya Ayub, ya. Salah satu ayat dalam Ayub 1 itu dikatakan bahwa ya orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan, dan orang yang menjauhi kejahatan. Dan itu sebabnya dia sangat diberkati, karena dikatakan ayat yang ke-19 bagian A-nya, keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Ya. Jadi kalau menyenangkan keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah, ya jangan lakukan jauhi kejahatan. Dan Ayub melakukannya. Itu sebabnya Allah sangat memberkatinya,
Kita tahu bahwa bagaimana Tuhan memberkati Ayub dengan 10 orang anak, 7 laki-laki, 3 perempuan, 7 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, dan banyak budak-budak. Dan itu Anda bisa bayangkan bagaimana dia bisa menyuplai, memberi makan kepada mereka semua, menjadi berkat, karena memang dia sangat kaya raya dan dia bisa menjadi berkat walaupun melalui proses. Tapi saya tidak sedang bercerita tentang proses itu. Kalaupun saya mau bercerita sedikit, kita tahu bahwa akhirnya dia lulus, dan walaupun semua harta yang pertama habis, Tuhan gantikan menjadi 2 kali lipat setelah dia menikmati segala proses yang Tuhan izinkan. Jadi yang mau saya katakan adalah jauhi kejahatan supaya doa-doamu didengar oleh Tuhan. Yang ketiga, orang bijak itu adalah orang yang taat firman Allah. Amsal 13 ayat 13 saya bacakan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus taat kepada Allah, harus taat pada firman Allah, harus taat pada perintah Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan orang yang taat terhadap perintah Allah adalah orang yang bijak. Sebab apa? Dia ingin kehidupan masa kini maupun masa yang akan datang. Bukan hanya kehidupan masa kini dia kejar, tapi kehidupan masa yang akan datang dia abaikan. Ada banyak orang mengejar kehidupan masa kini, tapi kehilangan kehidupan di masa yang akan datang karena tidak bijak. Alkitab katakan, apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia tapi jiwamu binasa? Tidak ada gunanya. Apa gunanya kau berkata kepada jiwa, seperti dalam Lukas 12 ayat 22 itu, makan, minum, bersenang-senanglah pada harta. Dan Tuhan katakan, malam ini juga engkau akan kuambil nyawamu. Jadi kalau kita taat, anytime Tuhan panggil kita menikmati hidup bersama dengan Allah. Bukan berarti kita tidak berusaha di muka bumi ini, bukan. Tapi kalau ketaatan menyertai kehidupan kita, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ada banyak orang sudah nggak taat, tidak taat terhadap hukum, dan kita lihat bagaimana orang melakukan dengan segala rupa. Orang merasa bangga, tertawa-tawa walaupun sudah diborgol, memakai pakaian orange, bangga menjadi korup. Makanya DPR kita tidak mau mensahkan, tidak tahu sampai sekarang apa sudah sah apa tidak. Tapi saya pikir jadi mana supaya disahkan dalam hal di mana para koruptor itu dimiskinkan. Kalau di China kan ditembak mati, apalagi di Korea. Kita hanya dimiskinkan aja, kita nggak rela. Kenapa? Mau kaya, mau hidup senang-senang, tapi melakukan pelanggaran terhadap hukum. Demikian juga kita terhadap hukum Tuhan. Kita harus jaga hidup ini sesuai dengan firman Allah. Supaya apa? Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita hidup sesuai dengan apa yang dikatakan, menjaga mulut kita dan juga menjauhi kejahatan, taat kepada Tuhan, itulah orang-orang bijak yang melakukan kehendak Allah sepanjang umur hidupnya. Dan saya yakin dan percaya sebagai orang percaya, kita tidak ingin menjadi orang yang bodoh, tapi kita menjadi orang yang bijak, yang terus mempersiapkan diri kita. Walaupun kita upaya bekerja keras siang dan malam mungkin, tapi nilai-nilai ketaatan kepada Kristus harus menjadi nilai yang tidak bisa ditawar-tawar dengan apapun. Semoga
kita adalah orang-orang yang bijak, yang menjauhkan diri dari kejahatan dan menjaga mulut kita dari mulut yang serong, dan juga membuat hati kita selalu taat kepada Tuhan, sehingga kita bisa menikmati hidup masa kini maupun hidup masa yang akan datang bersama dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, biar kami memiliki hati yang bijak oleh karena Tuhan. Kami menjauhi kejahatan dan kami menjaga mulut kami dan hidup taat kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kalau engkau sedang sakit apapun, sakit penyakitmu, percayalah Tuhan mampu menolong engkau dan menyembuhkan engkau. Kalau engkau orang yang membutuhkan kesembuhan daripada Tuhan, saat engkau mendengar ini, mari kita berdoa. Angkat kedua belah tanganmu, serahkan diri kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang angkat kepadamu, tanda penyerahan diri kepadamu Tuhan. Mereka sedang mengalami sakit, dalam nama segala penyakit yang mereka derita, apapun sakit penyakit mereka, termasuk ketika mereka dirasuk setan, kami perintahkan dalam nama segala sakit penyakit mereka yang diakibatkan apapun, aku perintahkan dalam nama keluar, dan oleh biru daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau sedang mengalami penderitaan, kesulitan di masa-masa kini, angkat kedua belah tanganmu. Kalau engkau orang yang membutuhkan bantuan doa, mari kita berdoa. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Mereka minta bantuan Tuhan, dan Allah yang dimuliakan, semoga apa yang mereka minta, karena firman-Mu yang berkata, ketika kami menyerahkan, Engkau memberikan kelegahan. Ketika kami berseru, Engkau menjawab. Dan kami yakin Engkau menjawab setiap seru doa mereka, dan menolong mereka dari segala permasalahan apapun yang sedang mereka hadapi, dengan memberikan solusi yang sesuai dengan mereka butuhkan. Terima kasih Bapa di surga, karena kami punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang maha kuasa, yang senantiasa siap menolong setiap kami yang mengalami penderitaan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita melakukan segala aktivitas kita. Tentu sebelum kita tidur, jangan lupa untuk berdoa dan membaca firman Allah yang berkatakan firman Allah 1-2 ayat. Dan ketika kita tidur, kita mendapat dipsikinya Tuhan. Besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, bugar kembali. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.